Halo sobat semua, ini adalah Redmi Note 15 5G. Bisa dibilang peningkatan yang dibawa Redmi Note 15 5G ini hampir ada di tiap sektor penting. Meski tidak sesignifikan model Pro-nya, ponsel ini tetap tidak bisa dipandang remeh. Setidaknya Xiaomi tetap konsisten dalam menaikkan kualitas tiap produknya dari tahun ke tahun. Redmi Note 15 5G berada di kelas menengah dengan harga yang cukup terjangkau. Smartphone ini hadir dengan tampilan desain yang tidak jauh dengan model Pro-nya yaitu Redmi Note 15 Pro 5G. Di bagian belakangnya terdapat modul kamera simetris di bagian tengah. Di dalamnya juga terdapat 4 lingkaran, tapi hanya 2 saja yang menyimpan sensor kamera. Sisanya diisi oleh LED flash dan sebagai hiasan saja. Redmi Note 15 5G menggunakan desain body kerf yang premium. Hal ini membuatnya tampak berbeda dengan model Pro yang punya desain flat. Pengalaman genggamnya terbilang lebih pas dan nyaman karena tepinya tidak tajam. Redmi Note 15 5G memiliki desain bodi yang terbilang tipis yaitu 7,35 mm dengan berat 178 gram. Ada 3 pilihan warna yang cukup menarik yaitu Black, Glacier Blue, dan Mist Purple. Selain tampil premium, Redmi Note 15 5G juga dibekali durabilitas yang lebih tangguh dari sebelumnya. Ada sertifikasi militer standar 810H yang membuatnya mampu bertahan dari benturan atau jatuh. Klaimnya bisa sampai ketinggian 1,7 meter untuk jarak toleransinya. Sementara sertifikasi IP ratingnya masih menggunakan IP66 untuk percikan air. Sektor baterai menjadi salah satu yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Redmi Note 15 5G dibekali baterai berkapasitas 5520 mAh. Xiaomi juga mengubah jenis baterai yang digunakan menjadi silikon karbon. Jenis baterai ini diklaim memiliki kepadatan yang lebih baik dalam menampung kapasitas baterai lebih besar. Artinya, bodi ponsel tetap bisa berada di angka wajar atau bahkan lebih tipis lagi. Selain itu, Xiaomi juga mengklaim kalau kesehatan baterainya bisa tetap berada di atas 80% setelah 5 tahun pemakaian. Ponsel ini didukung fitur fast charging 45W turbo charging. Kemampuannya ini memang masih sama dengan pendahulunya, tapi jadi menarik karena juga bisa mengimbangi model Pro-nya. Selain itu, Redmi Note 15 5G juga dibekali fitur reverse charging. Fitur ini bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat lain seperti smartwatch, TWS, atau perangkat lainnya. Berbicara tentang layar, Redmi Note 15 5G dibekali panel AMOLED 6,77 inci dengan resolusi tajam di 1080x2392 piksel. Panel ini terkenal akan kontras warnanya yang tinggi. Layar ini juga dilengkapi kecerahan puncak yang diklaim bisa mencapai 3200 nits. Smartphone ini juga sudah didukung refresh rate mulus di angka 120 Hz. Jenis teknologi yang dipakai juga sudah cukup adaptif berdasarkan konten dan dukungan aplikasi. Hadir dengan dukungan stereo speaker membuat suara Redmi Note 15 5G ini terdengar menarik. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah dan atas bodi, bukan dimasukkan ke dalam earpiece. Hal ini membuatnya terdengar lebih seimbang saat mengeluarkan suara. Redmi Note 15 5G hadir dengan HyperOS 2 berbasis Android 15 saat rilis. Meski terbilang baru, sebenarnya ada beberapa perangkat Xiaomi lainnya sudah mulai menawarkan HyperOS 3 dan Android 16. Dari sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 6 Gen 3. Keputusan ini jadi salah satu peningkatan karena manufaktur yang dimiliki sang chipset sudah lebih tipis di 4 nanometer. Untuk arsitekturnya, Snapdragon 6 Gen 3 ini ditenagai oleh 8 CPU. Terdiri dari 4 core Cortex A78 dengan clock speed 2,4 GHz untuk performa. Serta 4 core Cortex A55 dengan clock speed 1,8 GHz untuk efisiensinya. Sementara untuk GPU-nya mengandalkan Adreno 710 dengan frekuensi 940 MHz. Untuk dukungannya, Redmi Note 15 5G menawarkan memori RAM LPDDR4X dan internal UFS 2.2. Ada beberapa opsi RAM kapasitas yang ditawarkan seperti 6GB, 8GB, atau 12GB dengan internal memori 128 dan 256GB. Beralih ke sektor fotografi, Redmi Note 15 5G masih menggunakan konfigurasi kamera yang mirip dengan pendahulunya.
Di bagian belakangnya terdapat kamera utama beresolusi 108 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Menariknya, sensor yang digunakan untuk kamera utamanya ini diklaim baru dengan ukuran 1/1.67 inci. Kamera utamanya sudah mendukung optical image stabilization. Fitur ini membuat pemotretan dengan kamera utama jadi lebih mudah. Ketajaman serta detail bisa didapat meski ada pergerakan selama memotret. Kemampuan kamera utama 108 megapiksel ini cukup baik. Foto yang dihasilkan tampak tajam dengan detail melimpah ketika memotret di siang hari. Bahkan dalam mode zoom hingga 3 kali, ketajamannya tetap terjaga berkat sensor yang digunakan. Untuk perekaman videonya, Redmi Note 15 5G kini bisa mencapai resolusi 4K di 30 fps. Berkat keberadaan fitur OIS di kamera utamanya, perekaman videonya juga jadi lebih stabil. Dengan catatan kualitas video yang dipakai adalah 1080p. Sedangkan resolusi 4K masih belum mendukung stabilisasi tersebut. Ya guys, ini saya coba rekam dengan kamera Redmi Note 15. Seperti ini hasilnya. Untuk resolusinya di 1080 30 fps. Kita buat sambil jalan di malam hari seperti ini. Untuk kamera selfie-nya beresolusi kamera 20 megapiksel dengan perekaman video terbatas di 1080p 30 fps saja. Kesimpulan, Redmi Note 15 5G menjadi salah satu seri terbaik yang pernah dipunya Xiaomi, termasuk untuk model regulernya. Seri ini konsisten membawa peningkatan yang hampir bisa ditemukan di tiap sektor pentingnya. Selain agar lebih baik dari pendahulunya, juga sebagai bentuk perlawanan untuk ponsel lain di kelas harga yang sama. Kenyamanan pemakaian dengan bodi dan layar curve, refresh rate tinggi, dan baterai lega yang tahan seharian. Performa juga bisa diandalkan dengan kemampuan kamera memukau untuk kondisi cahaya tertentu. Yang paling menarik adalah jaminan upgrade OS sampai 4 kali. Meski begitu, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dari Redmi Note 15 5G. Misalnya catatan kecil soal fitur HDR di layar, perekaman video yang masih kentang, atau tidak menggunakan HyperOS paling baru. Demikianlah informasi terkait Redmi Note 15 5G. Bagi Anda yang berminat membeli silahkan kunjungi link toko resmi di bawah deskripsi video ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.